Welcome to Ngobrolitikal. Annyeong ya. Halo semua, kali ini gue udah sama teman-teman gue. Ada Tiwi. Halo Tiwi. Hai, halo Anyang. Gak usah ikut. Lalu juga ada Rolita. Halo Rol. Halo, Anyang. Iya. Kali ini gue bakal ngebahas tentang sinema Korea. Kira-kira sinema Korea ini kan termasuk yang apa ya istilahnya, yang penggemar ini banyak banget gitu. Kira-kira kenapa sih nih orang tuh suka sama sinema Korea? Atau kita sebutnya selanjutnya disebut sebagai K-drama kali ya. Nah, Rolita dan Tiwi ini nih temen gue dari SMP yang memang kalian dari SMP ya berarti ya udah menggiatkan diri pada sinema Korea ya nggak? Gue sih iya emang dari Kalau SMP gue sih. sih dari SMP, Dari SMP Rolita. Kalau Tiwi dari SMP juga sih. dari SMP juga. Kalau nggak salah, iya dari kelas 1 deh kayaknya gue udah kenal K-drama tuh. Ya, Soalnya dulu tuh di Indosiar dia tuh masih suka nayangin gitu kan, tapi yang drama-dramanya tuh yang masih drama-drama kerajaan gitu. Tapi pertama kali sih kayaknya yang Boys Before Flower itu deh. Terus baru habis itu drama-drama Itu kerajaan gitu. kenapa tuh? BFF tuh kayaknya legenda banget ya. West Before Flower kayaknya terlalu apa ya? Terlalu mainstream gak sih? Ya, Tapi terlalu emang itu mainstream. ngebuka pengetahuan kalian juga untuk nonton film-film Korea lainnya atau series Korea lainnya. Enggak, justru gue pertama kali tuh apa ya? Lo tau gak yang ini yang meraninya Lee Seung Gi? Yang- Apa tuh? Yang Lee Seung Gi yang dia yang My Girlfriend is Home. Nggak tahu. Ya pokoknya Gue tahu. itu fiksi deh, Tahu gue nonton. fiksi gitu. Pokoknya dia perempuannya ternyata siluman rubah, terus ekornya Yo. ada 9 gitu. Ada kayak Naruto. QB ya. Tapi itu serius sih. Dari situ gue Kalau- suka. Udah Yang gue pokoknya sebenarnya nggak terlalu tahu tuh ya romance gitu. Kalau di TV itu gue pertama kali nonton yang bener-bener gue serius nonton gitu ya. Mm-mm. Itu ada namanya Dogty Kiss. Oh, Itu juga gue suka. Yang main si di Indosiar. KH aja ya, Kim Hyung Jun ya. Kim Jong Hyun. Tapi itu tuh pertama kali gue nonton Korea yang serius, tapi itu nggak ngebuka wawasan gue tentang sinema Korea sih. Kalau kalian pertama kali, kalau Rolita tadi di Boys Before Flower gitu. Enggak, gue bukan di situ. Gue justru di ini di apa My Girlfriend is Gumiho. Kalau Pak Tiwi, Kalau gue judul dramanya tuh Top Prince. Ada yang pernah denger? Itu yang main Gomyo bukan sih? Kan Top Prince itu yang main, gue lupa namanya, nama pemainnya cowoknya, cuman itu drama yang lumayan juga sih terkenal. iya. Nah, kalian kalau selain Korea, kalian biasanya nonton sinema dari negara apa sih? Biasanya Gue nonton selain Korea, gue nonton ini juga sih, drama Thailand. Gue nonton drama Jepang. Filmnya juga, series juga. Kan Jepang juga punya drama series juga kan. Thailand juga. kemarin gue juga habis ngomongin itu soalnya di yang episode 3 nanti silakan dicek ya. Nah, itu berarti lu lebih ke Asia ya? Gue nggak tahu kenapa gue lebih tertarik sama film-film Asia sih. Gue nonton juga mungkin Hollywood, tapi nggak yang bener-bener nonton gitu. Cuma 1 atau 2 gitu. Gue jarang banget sih nonton film Barat. Merasa lebih relate kali ya? Iya, soalnya mungkin Asia itu lebih relate dan lebih dekat sama kondisi lingkungan kita nggak sih dibanding Barat gitu. Tapi kadang-kadang gue Lagi. nonton juga film Barat. Kalau Rolita, Enggak sih, gue juga sebenarnya sama sih, selain Korea ya Thailand tapi cuma kayak movie-nya doang ya. Kalau Western tuh udah mulai suka series-seriesnya karena menurut gue lumayan sih. Kayak kalau yang Western tuh gue nonton tuh Black Mirror, nonton juga aja. nonton. Cuman gue nggak tahan 2 season doang. Iya. Berapa season? 2 season doang gue tonton. 2 season itu. Karena gue series Barat tuh menurut gue terlalu berat bawaannya tuh. Yang kayak gitu-gitu cerita itu terlalu berat, nggak santai gitu. Jadi Tapi beberapa udah ada yang mulai jadi kenyataan loh, yang di Black Mirror itu. seriusan.
Serius, yang aplikasi dating, terus yang kita tuh sebenarnya diatur gitu, bubble-nya mesti ketemu siapa gitu. Terus yang apa lagi ya, banyak deh. Yang paling akhir tuh yang Smitterens. Jadi dia tuh kayak aplikasi Twitter, cuman di situ namanya Smitterens. Nah itu ngebahas tentang gitu-gitu deh. Yang memang Terus sih apa ya, lagi? fenomenanya bagus sih, tapi terlalu berat lah. Jadi gue agak-agak capek nonton gitu. Pas di season 1 nonton itu juga sempat berhenti sih, karena episode pertamanya tuh yang National Anthem, yang Wah, dia ini sama ini. Ya mau babi ya. Tahu kan? Iya. Gue udah gila. Gila, itu enak banget sumpah. Gak jelas, jadi gue skip, tapi lama-lama juga gue penasaran. Ya udah gue nonton terus. Paling itu westernnya sama Sherlock, seriesnya Sherlock yang si Benedict yang main, sama yang 13 Reasons Why yang dia lanjut terus, padahal si Hannah Baker-nya udah mati, tapi udah sampai season 4 sekarang. Oke. Intinya kalau Pak Tiwi tadi memang lebih ke Asia, dan kalau Poli itu juga masih western juga masih ada gitu. Tapi emang lu berarti keduanya istilahnya punya perbandingan lain gitu lah ya, selain Korea. Biar Nah, gak bosan aja sih. Iya. Korea bu dengernya juga bahasanya gitu. Lu jadi wibu Korea kan agak susah. Ibu Korea. Sebelum kalian tahu soal film Korea, drama Korea, kalian ada stigma nggak sih sebelumnya gitu, kayak merasa film Korea tuh gini sebelumnya ada nggak? Atau nonton aja gitu? Kalau dari TV dulu. Kalau gue sih awalnya gini, apa sih orang ngomongin itu, karena gue nggak tahu apa-apa kan, gue nggak nonton dramanya, gue nggak tahu, terus kayak drama-drama, gue dulu tuh masih mikir Korea dan Cina tuh sama. Apa sih drama-drama Cina gitu. Satu Tes darat. remet, Wi. Satu darat. IPS-nya remet deh. Akhirnya ternyata seru juga ya, nggak apa ya, dulu tuh gue mikirnya gimana ya, gitu pokoknya, apaan sih gitu. Sebelum Korea apa? Lu nontonnya apa? Gue dulu anak Royce banget coy, yang nontonnya tuh Ketika Cinta Bertasbih, Iya. Teh Cinta. Oh, Fedi gitu. Nuril Squad gitu. Ininya main karakternya yang di otak cuma Fedi Nuril gitu. Kalau gue dulu enggak, gue bucinnya tuh malah ke pemain Ketika Cinta Bertasbih sih. Oh iya, gue tahu. Ketika Cinta Bertasbih si Khalidi dan lain sebagainya. Nah, kalau dari realita sebelum itu ada nggak stigma untuk sinema Korea ini? Menurut gue apa ya, stigmanya sih dinamis ya dari waktu-waktu. Kalau dari zamannya SMP tuh gue belum terlalu tertarik, karena yang awal-awal ditayangin itu yang kerajaan-kerajaan dulu, terus tuh gue tuh rada boring gitu, kayak gini-gini doang. Tapi makin kesini tuh kayak pas dramanya Lee Min Ho yang City Hunter. Oh, gitu. Ya, dia romance, tapi dia tuh seru, kayak kriminalnya gitu. Oh iya. Tapi ya sejauh ini nggak terlalu banyak ini sih, nggak terlalu banyak ekspektasiin dari diri sendiri. Paling kalau dengar dari orang ya, kayak sekarang kan ada istilah semua akan nonton drakor pada waktunya, dan itu bener banget sih. Bener-bener di Instagram banyak tuh. Yang dulu orang laki juga pada bilang apaan sih nonton drakor. Sekarang nontonnya apa? The World of Merit kan? Yang apa sih yang booming banget tuh, yang pelakor. Menurut gue orang-orang kayak gitu mesti ditabok dulu sih. Anjing, ntar lu siapa tahu lu nonton, lu kurang ajar lu. Iya, harus nonton Sexy Girl. Gue tuh pernah di Instagram gue dapet video gitu kan, jadi dia marah-marah ke dirinya sendiri. Gue tuh dulu orang yang paling benci sama drakor bla bla bla, sekarang gue nonton drama apa gitu dia bilang, dan dia mulai nonton BTS dan dia suka. Gue ketawa. Gue kalau K-pop gue belum bisa nerima ya, cuman gue sesuai itu tuh, gue orang yang termasuk kayak anti dengan Koreaan gitu, karena gue udah punya stigma yang sangat kuat. Iya. Karena kan gue baru menggiati drama Korea, film Korea tuh setelah pergulatan batin yang sangat luar biasa gitu ya. Iya, pergulatan batin gitu. Tapi emang dulu stigmanya parah-parah sih sebelum era Netflix ya, sebelum
Pokoknya Iya, sebelum Netflix ngangkat drakor tuh emang stigmanya tuh yang kayak ya lu ngapain nonton Lee Min Ho, lu ngapain, Lee Min Ho tuh gay kayak gitu-gitu. Kayak males banget apaan sih. gue mulai nonton 2018. Sensitif. Itu Ya, kalau 2018. menurut gue sih sekarang orang-orang lebih bisa nerima drakor karena ada satu media yang lebih ngangkat dia juga kayak Netflix kan, kayak kelihatannya kan lebih apa ya, lebih fancy lah. Edgy gitu ya. Gue mikir juga drama-drama Korea tuh udah mulai ini sih, udah mulai dari segi kualitas, nggak cuma aktornya doang, tapi jalan ceritanya juga udah mulai banyak yang menarik gitu. Sebenarnya Gue berasa dari kayak pun 12 episode itu gue bukan nonton drama tapi nonton film. Kalau Indonesia kalau misalnya dibuat film mungkin kayak sekualitas itu, tapi itu kita nonton drama gitu, disuguhin dalam 16 episode gitu. intinya gimana ya, kita tuh memang orang Indonesia tuh kurang hiburan berkualitas. Maksudnya yang bisa benar-benar kita apa ya, ceritanya tuh serius gitu ya, nggak melebar kemana-mana gitu. Sebenarnya kalau dari gue dulu gue 2018 mulai. Sebelumnya memang stigma gue tuh kuat banget soal Korea tuh, yang terutama soal, jadi gue masih nyamain gitu loh orang-orang yang suka K-pop sama orang-orang yang suka drama film Korea. Gue masih menganggap, apaan sih lu suka ganteng doang, lu suka cakepnya doang, suka romance-nya doang. Tapi setelah gue ngembuk ini film zombie, kan gue suka film zombie ya. Iya. Terus ada Pentusan tuh, gue kaget. Lu nonton apa? Yang Gongyo tuh filmnya Gongyo ya? Gongyo ya? Pentusan. Nah itu gue gila nih, ada zombie tapi Korea. Gue coba tonton dah, asik juga gue bilang. Gue mulai tertarik, tapi nggak ngebuka diri gue terhadap film Korea. Setelah itu gue nemuin, gue kan agak-agak orangnya agak agamis gitu ya, religius ya, saya baik hati. Tapi itu dulu kan ya? Itu cerita lama bapak ya? Iya. Terus saya menemukan film. Cerita lama saya juga ya. Kayaknya saya evolusi menemukan kita sama dah. Enggak lah, kita punya religiositas sendiri-sendiri. Iya, bener. Tapi kita tetap religius dengan cara kita sendiri. Kita masing-masing. Apa sih ini bahasanya? Jadi bahas ini. Nemuin film yang saat itu menurut gue cocok dengan apa ya, dengan gue lah. Ini ngebahas akhirat gitu. Wah, gue bahas akhirat, gue bilang keren juga. Coba gue tonton. Yang apa? Along with the Gods. Gila. Nangis gue nonton. Bilang nangis. Dan gue belum nonton selesai itu sumpah sampai sekarang. Ya, itu bukan dramatok gitu loh maksud gue. Bukan. Setelah itu gue mulai cari filmnya, thriller, terus yang misteri dan segala macam. Romance gue hindarin sih, tapi kalau romance yang ada thriller dan segala macam masih gue. Daripada romance gue banget sih. Tapi ini tuh typos dari K-drama nggak sih? Meskipun kayak dia horor, meskipun dia itu kriminal bla bla bla, tapi tetap ngangkat sosialnya gitu. Hubungan sesama manusianya yang bisa bikin orang nangis, bisa bikin orang kesel, bisa bikin orang takut. Kalian kan udah nonton film-film lainnya juga, kalian istilahnya bukan cuma Korea doang lah kalian yang tonton ya. Bukan Korea doang yang kalian tonton. Nah, menurut kalian apa sih kelebihan dari sinema Korea ini daripada sinema lainnya gitu? Kalau dari Rolita? Balik lagi ke awal yang tadi bilang sih, kayak lebih relate gitu. Cuman gue tuh ngerasa kalau nonton film Korea itu kayak bener kata lu tadi juga sih, Jay, kayak gak terlalu berat tapi tuh nyampe gitu. Iya, nyantai. Nyantai gitu. Terus yang diangkat juga kadang unik gitu jalan ceritanya. Itu gue inget banget, gue lagi suka-sukanya sama aktor si Cha Tae-hyun. Tahu My Sassy Girl yang 2001 gak? Nggak tahu. Dia main juga di Along with the Gods. Dia yang jadi pemadam kebakarannya. Oh, yang itu. Si Cha Tae-hyun itu movie-nya bagus-bagus. Kalau sempat coba deh nonton yang Hello Ghost. Itu tuh. Oh, Hello Ghost, iya gue tahu deh. Nonton gak Hello Ghost? Hello Ghost tuh ceweknya hantu, terus dia ngikutin cowoknya terus kan? Bukan. Bukan ya? Bukan. Hello Ghost bukan yang itu. Ya pokoknya nonton aja deh, nanti jangan spoiler di sini. Gue cari. Nonton Hello Ghost tuh yang bener-bener apa ya, yang dari awal dibikin penasaran, terus lu ketawa, terus lu kayak merembes memilih gitu. Tapi tuh tetap ringan gitu. Terus alur ceritanya tuh yang
yang ya agak terlalu berat, tapi kayak masih bisa ketangkep lah sama kitanya, nggak kayak barat yang dibikin Berat banget. ya, terus kayak harus hati-hati nih adegan selanjutnya ada yang kayak gimana nih, gue takut apakah nanti gue skip kayak gitu. Kalau Korea tuh nggak perlu khawatir kayak gitu, itu sih. Iya. Kalau Tiwi, Gue coba merhatiin ya dari segi ceritanya, dari segi kualitas sinematografinya gitu. Emang Korea tuh dari segi jalan ceritanya masih bisa keterima di Indonesia gitu. Misalnya kayak kemarin The World of Marriage kan hampir-hampir mirip tuh sama film Azab Indonesia. Ya versi kualitas tingginya gitu. lakornya kena meteor nggak? Enggak kan dia azab. Masuk. Minimal dia mayatnya nggak muter-muter di tempat itu lah, nggak muter-muter di tempat men. Kayak gitu. Kalau gue ngambil ke sisi ininya, ekstrinsiknya ya. Waduh. Iya. Bahasa anak sosial, aduh susah nih gue. Bener gak sih, gue takut salah ngomong. Iya, ekstrinsik ya. Kalau pesan-pesan Ini anak-anak sastra mungkin lebih paham. kayak pesan-pesannya gitu yang bisa didapat. Jadi gue entah kenapa mungkin ya yang gue nonton punya nilai yang bagus sih. Gue nggak tahu juga. Entah itu film atau series, menurut gue selalu ada aja yang didapat gitu. Kayak misalkan gue suka nonton series apa istilahnya yang berbau kriminal lah ya. Gue dapet pengetahuan soal undang-undang, bagaimana kita harus tahu polisi itu gimana sih SOP-nya gitu. Terus juga gimana sih kejadiannya kalau kita dijebak gitu, kalau kita ditangkap. Dan itu pun kejadian dong akhirnya di Indonesia. Ya nggak yang kejadian kemarin kan yang tiba-tiba orang ditangkap tapi nggak pakai SOP gitu. Oh iya. Kita perlu paham hukum gitu. Gue jadi sadar bahwa orang kita nih, orang Indonesia nih kurang pemahaman hukumnya gitu. Kalau Korea mereka sampai di sinetron, misalnya sinetron lah yang kita sebutin mereka itu, sinetronnya mereka itu ada pemahaman hukum yang sangat bisa kuat gitu. Jadi selain kita terhibur, masyarakatnya juga punya pemahaman hukum gitu. Jadi jangan heran kalau di Korea polisi, aparat ataupun pejabat itu bisa ketakutan sama masyarakatnya, karena kalau mereka melanggar hukum, melanggar sesuatu, mereka bisa dihabisin sama masyarakatnya gitu. Informasinya bisa dari film-film gitu kan ya. Nah iya, makanya berkualitas gitu. Indonesia udah ada sih, tapi nggak ada di TV, ada di View kayak Brata. Itu bagus tuh. Tapi walaupun gue belum nonton, Indonesia di View itu keren-keren sih. Indonesia udah mulai ada kayak Brata, itu kan tentang polisian juga. Menurut gue Indonesia biar pinter, biar dewasa, demokrasinya dewasa, kemudian hukumnya juga mapan lah gitu. Orang-orang Indonesia mesti dikasih edukasi lewat film dan drama kayak gini gitu, karena jarang sih kita ngasilin film-film yang punya pesan politik yang kuat, pesan hukum yang kuat, ya nggak sih? Kayak gitu. Kenapa kemudian hal-hal kayak gitu ditakutin di Indonesia? Karena memang pendidikan orang Indonesia juga menurut gua kurang dewasa untuk memahami opini-opini politik gitu. Kalau di Korea misalkan ada drama yang membawa isu tentang kepolisian atau pemerintahan gitu, pemerintahan ini jelek, kepolisian ini jelek gitu. Nah, masyarakat udah terbuka, dalam arti ya ini kan di film gitu, tapi ada kemungkinan terjadi dan ada kemungkinan juga enggak. Ya itu nah, kalau yang sempat ini di Indonesia kan kayak film, tapi iya tuh bener ya dijadiin landasan gitu. Iya, dijadiin landasan. Ya, jadi masalah, bukan masalah, bukan mereka nyari info lagi gara-gara film itu, tapi mereka justru menjadikan info itu jadi landasan judgement mereka gitu. Iya, itu kan yang akhirnya jadi kekhawatiran juga kan. Gue jadi gak tahan soalnya dikatain pelakor deh di Instagramnya. Nah ya kayak gitu-gitu kayak pelakor. Itu kan cuma drama gitu. Gabut apa ya, euforianya terlalu nusuk dalam jiwa, jadi benar-benar diluapin secara real. Iya teman-teman nih, ini mereka nih pecinta drama Korea tapi mereka tuh nggak nyerang kan lo berdua ntar ikut-ikutan nyerang lagi lo. gue bagian ketawain aja sebenarnya, gue bagian gue talk. Ini yang penggemar Korea aja komentarnya begini, masa
Siapa tuh berarti tuh yang komen-komen tuh? Alah, baru hijrah ke Korea kali deh. Tapi karena menurut gue yang kasusnya yang ini siapa namanya Han Solhi ya, Iya, Hansuhe. yang dia tuh karena emang drama itu salah satu peminatnya banyak ibu-ibu ya emang bener peminatnya tuh banyak ibu-ibu, terus ibu-ibu muda yang awalnya tuh nggak ngikutin drakor, terus pas dapat drakor yang ini tuh kayak hype, jadi ya udah tahu kan tipikal ibu-ibu gimana Kali gitu. ibu Indonesia. Emang kebanyakan yang nyerang ya itu Ya ibu-ibu. ibu-ibu muda gitu ya. Iya. Jadi kalian bukan termasuk orang yang nyerang ya. Berarti orang yang nyerang itu bukan pecinta ini drama Korea berarti ya. Dia pencinta drama Iya. Indonesia yang nyasar, yang lagi nyasar. Iya. Kalian nih selama nonton film drama Korea ada nggak film serial series terbaik yang kalian tonton dari Loli? Gimana? Film terbaik, series terbaik? Iya. Satu itu film terbaik sama series terbaik gitu. Iya. Oh ya. Satu. Film terbaik Korea ya. Rada susah sih, cuman kayaknya menurut gue tuh film-filmnya Cha Tae-hyun tuh bagus semua sih. Kalau dari film gue pilih yang Telogos saja deh. Tentang apa sih? Romance horror gitu. Dia nggak romance, dia tentang family. Lu kalau nonton itu sama dah filmnya sama kayak Along with the Gods. Tiba-tiba Ini kayak komedi-komedi gitu ya, tak? Gue ngeliat. Iya, jadi seseorang yang udah jadi roh, dia tadinya mau bunuh diri, tapi kayak ragu-ragu gitu, tapi ya udah dia mati, bunuh diri. Nah, roh itu ya perjalanan kayak dia tuh hidupnya belangsak banget, tapi setelah dia mati tuh dia kayak, oh ternyata hidup gua gini ya, nggak terlalu ini gitu. Sedih tapi lucu gimana sih, ya gitu dah. Kalau series, bro. Series, ini yang rada susah sih series. Iya. Iya kan? Jadi kalau gue bisa nentuin sih, kalau gue bisa nentuin yang terbaik. Iya. Oh. Kalau series sejauh ini kayaknya yang baru-baru gue tonton deh, yang bener-bener bener-bener bisa bikin gue nge-skip karena gue tuh takut gitu. Stranger from Hell kali ya. Apa? Stranger from Hell. From Hell. Serius lu suka itu? Serius lu suka kayak gitu? Suka. Stranger from Hell. Sebenarnya nggak tahu. Sebenarnya kalau satu nggak tuh tahan sih kalau nonton gituan. Kalau satu tuh kurang. Kalau misalnya boleh banyak tuh Stranger from Hell, Goblin, City Hunter, Voice, udah itu. Iya. Kriminal semua rata-rata. Stranger from Hell, coba ceritain dong sinopsisnya. Jadi dia orang dari desa lah, intinya baru lulus kuliah gitu kan. Dia mau nyari kerja, bukan nyari kerja tapi dapat magang di kota di Seoul. Ya namanya baru dari desa ya, dia menghemat pengeluaran, jadi dia milih kos-kosan yang bener-bener murah gitu. Dapatlah kos-kosan tuh. Ya pokoknya intinya orang-orang di kos-kosannya dia tuh aneh dan kayak ngebentuk sekte aneh gitu. Ujung-ujungnya sih kriminal sih, bukan menjurus ke hal yang nggak masuk akal, tapi masuk akal. Kayak ada motif di baliknya kenapa mereka ngebunuh, kenapa mereka kayak gitu. Horor lah ya, tapi bukan horor hantu gitu. Bukan horor hantu, horornya horor apa ya? Ya horor kriminal kali ya. Iya. Kayak gitu. Yang gue suka dari Stranger from Hell itu kayak dia itu berani nampilin kayak OCN itu menampilkan Korea dengan lebih kumuh, beda sama kayak Korean undercover gitu lah. Iya, beda sama CBS TVN. Kalau nampilin Korea tuh yang sekalipun itu gang kecil tuh kayaknya rapi gitu. Kalau OCN tuh bener-bener bener-bener gangnya ini gini, ada kayak gini gitulah. Real gitu ya. Iya, real. Kayak rekan kantor lu nyebelin, kayak gitu-gitu. Kayaknya dramanya selalu drama kriminal gak sih, Pacen? Kebanyakan iya. Nah, kalau Iwi, film terbaik? Kalau tadi kan cerita udah yang kriminal, bla-bla segala macam gitu ya. Kalau gue mungkin karena gue suka genre romance, gue paling suka film yang paling nyentuh banget tuh Kim Ji Young 1988. Emosi gue nonton itu. Gue nonton pertama aja udah emosi. Iya. Jadi ceritanya tentang perempuan di umur 30-an. Kalau di Korea itu kan kalau nikah umur 30-an tuh dianggapnya masih muda kan. Kayak nikah muda gitu lah. Di sana tuh rata-rata nikahnya umur 40-an kan. Jadi di situ ceritanya kayak tentang perempuan yang nikah umur 30-an, terus dia udah nikah, punya anak, terus kayak ngalamin gangguan psikologi gitu lah. Kayak gitu. Pokoknya
apa ya, mungkin masalah-masalah perempuan di ya 20 isu yang diangkat tuh patriarki di sana sih. Iya, Gimana benar-benar. negara sebesar Korea tuh patriarki tuh masih sangat mengakar di sana. Itu sih yang gue tangkap dari Kim Ji Young. Iya, benar-benar. Dan ini sih mesti banget ditonton sama cowok-cowok sih, karena Oh, gue kayak udah nonton. beneran ada gitu. Series yang paling ngena banget menurut gue tuh Replay 1988. Series terbaik gue tuh. Tapi emang keren kan, maksudnya gue tuh Iya, iya. nonton itu pas gue jarang pulang ke rumah kan, gue di kosan, terus gue lagi sibuk banget sama kantor. Gue setiap nonton episode gue selalu nangis. Gue ngakak nangis gitu aja. Iya. Kayak gini Nih. kayak ngebuka sisi keluarga kita gitu. Itu misalnya nih kayak perasaan orang tua kita tuh sebenarnya kayak gimana sih ke anaknya, itu tuh bener-bener di situ tuh komedi sih, ringan, cuma bener-bener ngena gitu. Apa ya, pokoknya nonton gitu tuh ketawa, nangis gitu ya. Nah, bener-bener. Sumpah, itu Keren sih. harus bener-bener ditonton sih. Ya bener, wajib. Kalau gue film terbaik. Gue tahu lo bakal Apa? siap Along with the Gods. Diganti nih sama dia. Mungkin ya. mikir lagi apa nih. Kalau Gua- Kita kurang ajar Lita gitu. Gue antara Miracle ya, in Cell Number 7 sama Along with the Gods tuh. Kayaknya tadi Miracle Cells Number 7 tuh ceritanya tentang apa sih? Gue tuh belum Ya, nonton. jadi Rekomendasi. bapaknya tuh keterbelakangan mental ya istilahnya teh. Anak, dan dipertanyakan sih ini anak dari mana, itu sih yang gue tanya, ini anak dari mana ya. Jadi diurus sama bapaknya. Bapaknya dituduh membunuh anak kecil dan istilahnya pelecehan seksual juga. Akhirnya dipenjara dan itu tuntutannya hukuman mati. Ya ceritanya lucu, menurut gue komedinya dapet, bagus banget sih. Bukan istilahnya komedi, wah komedinya parah. Kalau nangis, bikin nangis banget itu tuh. Itu bakal ada versi Indonesianya loh. Iya, nanti bakal ada versi Indonesianya tuh. kalau seriesnya Tadi kan Replay ya seharusnya. Coba cari yang lain. Menurut gua Sky Castle kali ya. Iya kan? gue luput tuh sama Sky Castle. Gue juga nonton sih. Emosi. Menurut gua ada 10 list drama terbaik menurut gua, drama Korea terbaik. Tapi gua lebih di Sky Castle kali karena bagus pesan-pesannya, kemudian pembawaannya juga enak. Lu lebih suka cerita yang pembawaannya enak terus dalam gitu pesan-pesannya tuh. Dia ini sih menurut gue Sky Castle itu dia ada satu scene yang berani matahin ekspektasi orang-orang, ekspektasi audiensnya, yang pas si ini nih, yang anak kandungnya si ininya mati didorong. Dia gila. Oh Iya. iya. Padahal gue udah ngarep banget bapaknya tahu gitu, tapi dia mati akhirnya. Agak drama sih, tapi menurut gua dapet gitu pesan-pesan soal pendidikan. Ada rekomendasi nggak? Berapa kira-kira? 5, 3? 5 ya. 5 sekali kan. Drama atau film nih? Mau film 5 drama. Gila ya. Gini deh, film 3, drama 3 deh. Nah, Oke. berarti Oke. Tiwi dulu deh. Kalau gue mungkin film romance kali ya, atau drama keluarga gitu ya. Yang pertama Kim Ji Young, kedua Tune In For Love, Iya. yang ketiga Parasite sih. Terus kalau series gue Series. ya udah 3 nih. Replay 1988, terus Itaewon Class, Dokter Romantic Kim season 2. Kalau dari Rolita? gue menyampingkan romance ya. Jadi kan tadi kan romance kan udah sama TV Sumoto. Iya. Kalau gua Nah, gitu. kalau buat drama kekeluargaan gue saranin Hello Ghost. Itu bagus sih, bagus banget. Terus belum nonton. iya Hello Ghost. Terus untuk drama yang ada unsur-unsur distopianya itu harus banget nonton Stowpiecer, karena tadi Parasit udah
Wow, iya iya. Officer. Terus yang ketiga boleh deh Along with the Gods. Ya tiga Along itu with- sih Along with the Gods. Dua-duanya Ya, tuh yang ada Chatehyunnya. Itu gak drama Keren. yang gue iniin karena romance tadi udah disebutin sama TV. Terus kalau seriesnya karena gue lebih cenderung suka series-series yang gak terlalu menye-menye sih, yang lebih bikin penasaran. Ya, Jadi apa mungkin tuh? Voice yang season, kalau orang-orang bilang ya, kalau teman-teman gue yang udah nonton Voice juga bilang season 1 lebih lebih greget gitu, karena dia di season 2 sama season 3 tuh psikopatnya tuh ganti. Iya benar. Kalau drama gue mungkin yang pertama itu Voice yang pertama, dicoba dulu aja yang Voice yang pertama. Yang kedua masih Stranger from Hell, hanya suka thriller. Yang ketiga mungkin ini orang jarang dengar karena ratingnya juga dia naik turun sih, terus masih ongoing dan yang main juga gak terlalu booming ya namanya. Cuman lumayan sih, bagus buat ditonton, apalagi kalau misalnya suka ini kayak dia tuh cyborg gitu, manusia setengah robot, Rugal. Masih ongoing tuh. Iya masih ongoing tuh, lumayan itu. Nah, kalau ada yang suka masih nggak suka kalau Koreaan, tuh kan ada tuh yang tadi Snowpiercer kan barat tuh, bahasa Inggris. Ya udah nonton itu aja ya, coba-coba dulu ya. Nah, kalau gue series dulu lah yang gue udah inget banget catatannya. Gue ngasih rekomendasi yang ini ya, jatuh ke hukum, politik, sama entrepreneur. Ada Signal. Bagi yang suka soal isu-isu kepolisian, kriminal. Dan fantasi itu lumayan loh. Fantasinya sih lebih ke dia bisa ngerubah masa lalu melalui HT gitu. Terus juga ada Psychopath Diary itu. Apa sih? Psychopath Diary, tau nggak? Yang komedi. Iya. Nah, itu lucu. Tapi belum nonton Psychopath Diary. Itu komedi kan? Dia nemuin buku dari psikopat gitu. Iya, Kalau salah. dari Sinopsisnya. lupa ingatan. Dia nemuin buku psikopatnya. Dia jadi mengakui diri dia itu sebagai pembunuh gitu. Psikopat. Goblok banget. Ada Miss Lee. Miss Lee itu yang meranin ini loh, yang meranin tuh si Replay 1988 tuh ceweknya. Hieri. Jadi Miss Lee itu tentang perusahaan yang bangkrut, pabrik yang bangkrut. Dia tuh cuman kayak pembantu gitu, kayak di pabrik kayak itu, kayak asisten gitu. Terus kemudian akhirnya dia dilimpahin ke dia jadi direktur secara tiba-tiba gitu. Padahal dia nggak tahu apa-apaan. Kayak gitu. Bagus. Terus lagi yang politik ini, desain dari sebutnya gimana sih, desain Survivor ya? 40 Days itu adaptasi dari barat, judulnya sama. Itu tentang politik, bagus itu untuk pemahaman politik. Lalu kalau film Miracle in Cell Number 7, terus ada Extreme Job mesti nonton. Iya, yang polisi jualan chicken. Iya. Kalau di kita jualan nasi goreng kan. Iya. Terus yang baru gue tonton nih, yang gue ingat yang baru gue tonton kemarin, Agen Jun itu komedi tentang Intel yang dia tuh direkrut dari kecil, tapi sebenarnya dia pengen jadi mangakus gitu, bikin komik gitu. Dia cabut pura-pura mati dari itu aja sih kayaknya. Makasih ya udah gabung nih ke Rolita dan Patiwi di Political. Terima kasih banyak juga buat para pendengar yang udah dengerin Ngobrol Political Podcast. Semoga obrolan kita juga bermanfaat ya buat nambahin list hiburan kalian di rumah. Juga ini kalian ada sesuatu yang pengen dipromosiin nggak dari Rolita atau Tiwi? Sosmed kah atau project? Sosmed aja deh. Gue Tiwi silakan Tiwi. Instagram gue di @ty.229.498. Itu Instagram apa nomor telepon? Instagram. Oh, @ty
@2294998. Kalau kalian follow kita bisa ngobrol-ngobrolin soal gini-gini juga. Terus kalau sama gue mungkin bisa ngobrolin fotografi. Asik. Iya mantep. Ini Rolita sekarang ada yang pengen dipromosin nggak? Kalau medsos gue rasa agak usah, tapi kalian bisa support karya gue. Cari di gramedia.com, terus judul bukunya Aku Berharap Sepatuku Kering Pagi Ini, atau /KH juga bisa, itu nanti langsung muncul. Udah sih itu aja, soalnya gue emang gak terlalu banyak ini sih, gue fokus nulis sama di buku-buku aja. Gue sampai lupa ternyata temen gue penulis loh. Lupa gue. Udah gue. Wah, parah lu, Je. Wah. Lu udah berapa buku sih, Rol? Berapa ya? Yang gue nulis bener-bener nulis sendiri sih baru 1. Rencananya sih gue pengen nulis lagi yang kayak gue tuh buku gue, terus yang ilustrasiin juga gue. Jadi gue kayak gak mau terlalu nge-push buat harus target nulis, tapi tuh gue kayak pengen punya feel sendiri buat nulis. Kayak gue bisa nulis, gue juga bisa mengilustrasikan juga. Kayak gitu, doain aja biar guanya gak males dan ya itulah. Oke, gitu aja bagi kalian ya para pendengar yang mau kasih kritik dan saran bisa ke IG kita di Ngobrolitikal. L2 ngobrol LLGTICAL. Oke, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye.